kami mengangkat tema yang cukup penting ya bagi kawan-kawan olahraga, yaitu kapan cedera olahraga mesti dilakukan operasi. Tentu beliau banyak pengalaman ya dalam penanganan cedera atlet dan kok berulang dalam waktu yang lama. Nah, itu bersifat kronis. Mungkin di situ antara akut dan kronis itu memang nanti akan kita bedakan. Yang mana memang perlu tindakan operasi, yang mana bisa konservatif. Pemahaman dari seorang atlet dan pelatih. Yang dimana jangan sampai sudah parah baru ke pelayanan kesehatan. Itu saja penting ya Pak ya. Jadi paling nggak itu kita bisa berkomunikasi lah terhadap pelatih khususnya. Mungkin ya bisa buat event ngobrol atau apa. Iya. Kita biar bisa ya sekedar sharing tanda-tanda misalnya yang pasti. Kemudian penyadaran pasti ya. Penyadaran pasti gimana misalnya SOP yang dilakukan ke cedera, siapa yang dihubungi, termasuk apa yang harus dilakukan, tindakan pertama yang harus dilakukan gitu. Yang ketiga itu adalah kita pasti menyusun program peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan. Ini yang kita kurang di KONI. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik, selamat siang kawan-kawan olahraga Pulau Dewata dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Madi Nurbawo di Tabanan Sport Podcast. Siang hari ini kami mengangkat tema yang cukup penting ya bagi kawan-kawan olahraga, yaitu kapan cedera olahraga mesti dilakukan operasi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya sudah mengundang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Aditya SPOT. Beliau bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bapak. Ya, jadi inilah studio Tabanan Sport Podcast kita. Studio ini kita gunakan untuk penyebaran informasi sekaligus media keumasan KONI Tabanan. Jadi mudah-mudahan nanti dari perbincangan ini kita bisa berbagi ya, sharing terkait dengan penanganan cedera atlet. Ya. Nanti tentu beliau banyak pengalaman ya dalam penanganan cedera atlet, dan nanti sebaiknya langsung saja diperkenalkan pengalaman tugas beliau, mungkin juga pendidikan beliau selama ini, sehingga teman-teman di rumah bisa lebih dekat, lebih kenal ya. Kalau tidak kenal maka tak sayang, kan begitu ya. Oke, untuk persingkat waktu kita mulai saja ya bincang-bincang siang hari ini. Kami persilakan Pak Dr. Aditya, seperti apa nih? Mungkin perkenalan dulu deh. Ya, oke, terima kasih Bapak atas waktunya untuk kita bisa sharing di podcast ini ya. Jadi saya Aditya, saya bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan sebagai dokter spesialis ortopedi. Spesialis ortopedi. Ya, ortopedi dan traumatologi. Saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Udayana. Kemudian Tiang juga telah mengikuti atau telah selesai mengikuti ujian untuk pain intervention kemarin di Turki. Ya, itu sebagai penambahan untuk praktek di lapangan aja sebenarnya. Jadi pengkhususan saya sih memang di ortopedi dan traumatologi, juga untuk penanganan nyeri. Itu seperti itu Pak. Ya, itu tadi perkenalan awal dari Dr. Aditya. Ini kan di dunia olahraga prestasi ya, khususnya yang kami tangani di KONI. Kami sebenarnya sudah lama berbicara tentang bagaimana mencegah terjadinya potensi cedera. Tapi hari ini mungkin kita fokus pada bagaimana sih cedera-cedera yang seperti apa yang harus dilakukan operasi, kan gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, ini kan mungkin bisa dijelaskan sedikit kriteria cedera ini kan banyak ya. Mungkin bagi seorang atlet dia bengkak lah atau nyeri, apakah itu sudah termasuk cedera? Nanti silakan dijelaskan. Sebelum kita masuk ke teknik, misalnya cedera yang harus dioperasi itu seperti apa? Silakan Pak Dokter. Jadi memang kalau setiap trauma, sebenarnya kita bicara trauma atau cedera itu mirip sebenarnya. Jadi cedera yang terjadi akibat karena aktivitas itu sport ataukah
jadi memang pada saat kompetisi ataukah pada saat apa namanya istilahnya rekreasi, sport rekreasi ataupun pada saat latihan. Setiap aktivitas olahraga. Ya, aktivitas itu kita bisa bilang dia sebagai cedera olahraga. Nah, sekarang cuman ada kita bagi. Dia itu apakah dia bersifatnya acute? Acute itu directly. Misalnya pada saat terjadi, dia langsung terjadi, misalnya contoh yang paling sering itu kan terjadi patah tulang ya misalnya. Ya, misalnya olahraga benturan patah. Ya, itu paling sering biasanya di karate, bela diri lah. Bela diri, benar, cabang olahraga bela diri. Nah, itu bisa bersifat akut. Jadi pada saat itu memang harus kalau memang terbukti dia patah, kita harus menuju langsung tindakan operasi. Iya, maksudnya. Terus kalau misalnya kita bagi menjadi yang kronis, jadi awalnya misalnya pada saat latihan dia mengeluh, saya kok ankle saya nyeri ya pada saat latihan, terus kemudian dipakai lagi latihan berikutnya, nah itu masih nyeri lagi. Nah, padahal itu sebenarnya sudah cedera. Iya, itu sudah termasuk cedera. Nah, itu yang kita bilang kok berulang dalam waktu yang lama. Nah, itu bersifat kronis. Mungkin di situ antara akut dan kronis itu memang nanti akan kita bedakan yang mana memang perlu tindakan operasi, yang mana bisa konservatif. Dalam arti tidak perlu penanganan operasi. Misalnya hanya istirahat dulu seperti itu. Nah, itu kan sudah artinya operasi itu kan artinya sudah ada proses misalnya pengobatan atau tindakan pertolongan pertama melalui rumah sakit misalnya. Ini kan kami ingin mengajak sebenarnya melalui diskusi ini bagaimana teman-teman di atlet khususnya termasuk pelatih mereka mengerti itu tadi ya, cedera itu, nyeri itu sudah cedera. Nah, kami sering nyeri-nyeri dikit itu mereka mengabaikan, mereka tidak mungkin melapor, ada rasa trauma sudah terjadi tetapi mereka belum bicara. Ini seolah kalau cedera itu sudah patah, sudah apa namanya koslio yang parah. Nah, ini sebelum masuk ke tindakan ini kan artinya atlet harus mengenal dulu ya, mengenal dulu cedera itu seperti apa saja dan kapan dia harus segera ke rumah sakit gitu misalnya. Ada penjelasan khusus nggak tentang keterhubungan itu antara, ini kan faktor komunikasi psikologi atlet juga. Iya, betul. Jadi konsepnya sih kalau menurut saya ya, konsepnya itu adalah pemahaman dari seorang atlet dan pelatih, yang dimana jangan sampai sudah parah baru ke pelayanan kesehatan. Sehingga di sini kita harus tahu, misalnya ini seorang atlet contoh lari, misalnya atletik ya. Atletik, nah, dia pada saat pertama latihan sudah mulai nih muncul keluhan nyeri. Nah, itu kita harus waspada. Kita harus tahu. Nah, saran saya sih kalau memang itu berlanjut dengan dilakukan istirahat, masih dia muncul lagi, nah itu saran saya sih kita harus periksa. Nah, supaya tepat, karena kan kalau nyeri saja itu cuma berupa keluhan aja, Pak. Jadi dari tanda itu dia tidak muncul. Tanda fisiknya tidak muncul apa-apa. Nah, sehingga kita bisa. Nah, di sanalah lebih baik harus ketemu ke dokternya. Ya, supaya diperiksa. Ya, jadi pemeriksaan. Jadi yang memutuskan operasi apa tidak kan tergantung kondisi dan itu pasti dokter yang memutuskannya. Betul. Nah, oke, kita masuk ke proses ini. Anggaplah seorang atlet mereka kecelakaan, anggaplah apa istilahnya patah atau retak gitu, dan dibawa ke rumah sakit kemudian diputuskan operasi. Nah, dalam proses itu apa yang biasanya terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang atlet, pendamping, orang tua untuk penanganan lebih lanjut terkait ke operasi tadi itu seperti apa? Jadi kalau kita bisa klasifikasi itu termasuk pre-hospital. Jadi pre-hospital itu sebelum ke rumah sakit. Jadi apabila dia bersifat akut dan memang di situ tampak jelas tanda-tanda suatu, misalnya kalau kita bilang kasusnya adalah patah, ya kita harus penolongan pertama yang jelas, misalnya pemasangan bidai. Itu. Terus yang kedua, pastikan bidai itu tidak menjerat
ekstremitas itu Iya, misalnya iya. supaya Iya, iya. aliran darahnya lancar. Lancar ya. Terus yang kedua, pada saat persiapan sebelum ke rumah sakit itu transportasinya juga harus kompatibel. Terus perlu juga dipikirkan jarak terdekat dari sarana kesehatan tersebut. Nah, selama proses itu ya jadi memang untuk orang tua, terutama khususnya orang tua ini ya, ya jadi memang harus teredukasi dari awal bahwa memang ya namanya pertandingan atau konsekuensi bagi atlet pasti ada cedera, cuman pasti ada solusi. Ya, pasti ada solusi. Iya betul. Nah pada saat misalnya itu terjadi, ya mungkin ya kita jelaskan dengan baik. Nah mungkin di sana perlu adanya support system, Pak, misalnya. Jadi sehingga perlu adanya dokter pada saat pertandingan tersebut, sehingga oh ini kondisi safe, aman, dan pasti nanti tentunya dengan kondisi safe pre-hospital itu baik, sampai di rumah sakit dan penanganan pun pasti akan berpengaruh dengan result yang baik juga nantinya. Seperti itulah kurang lebih. Ya, ini kan kami di KONI Tabanan dengan Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan kan jaraknya tidak terlalu jauh ya. Kami memang beberapa kali kami sudah mengundang dari pihak Rumah Sakit Kasih Ibu untuk sejumlah program ya. Kemarin juga ada semacam sosialisasi di tahun lalu. Dokter lupa saya nama dokternya ya. Jadi kita ingin mendekatkan. Kenapa Rumah Sakit Kasih Ibu? Pertama, jarak dengan kita di pusat pelatihan di Debes ini dekat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin lebih banyak tahu tentang, ya jujur saja, kesiapan Rumah Sakit Kasih Ibu dalam penanganan cedera-cedera yang sering dialami atlet kami. Kan ini yang perlu terus koordinasi, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ditangani ini kan penting untuk mengurangi trauma atlet-atlet kami maupun pendamping kami di masing-masing cabur gitu. Jadi kalau singkatnya berarti kan selama ini atau hari ini kan Rumah Sakit Kasih Ibu sudah mulai ya, sudah menangani atlet-atlet Tabanan kan sudah mulai yang beberapa ditangani. Sudah. Informasi itu penting bagi teman-teman kami di olahraga karena mereka tidak terlalu khawatir, tidak harus ke Denpasar misalnya, tapi pertama mungkin ke Rumah Sakit Kasih Ibu atau rumah sakit yang terdekat lah, kan gitu. Anggap Rumah Sakit Kasih Ibu ini nanti bisa menjadi mitra kerja KONI sehingga perasaan trauma itu tidak terlalu ini, karena kan kita apa istilahnya, cedera ini kan bukan akhir segalanya. Betul. Nah, ya, cedera bukan akhir segalanya, sehingga semua harus dilakoni, dipahami, dipetakan. Nah ini, nah boleh minta bocoran sedikit nih Pak Dokter nih. Biasanya kalau atlet-atlet yang cedera, secara psikologi, secara apalah, apa yang mereka sering keluhkan ya, begitu pertama kali masuk rumah sakit ini, sampai tindakan operasi ini, apa yang sering mereka curhat gitu, apa? Jadi benar kata Bapak tadi. Jadi yang perlu konsep itu adalah di atlet, apalagi seorang atlet yang mungkin kita bisa bagi ya, atlet yang sudah senior, sudah beberapa kali bertanding, dengan atlet yang baru gabung di tim inti misalnya, yang baru sekali atau dua kali. Itu akan sangat membedakan psikologisnya pasti. Apalagi akan terkait dengan cedera. Kalau benar, jadi cedera itu bukan akhir dari segalanya, karir dia sebagai atlet. Nah, seperti itu. Jadi memang, nah di sini memang Pak, kembali lagi ke tadi, jadi memang skala psikologis seorang atlet itu ada, yang pernah saya ketemu ya, kalau yang dia sudah berkali bertanding, itu akan lebih santai Pak. Oh, lebih relax dia. Relax Pak. Jadi walaupun misalnya patah gitu ya. Iya, walaupun padahal, mohon maaf Pak, kadang ada atlet, oh dok, ini saya biasa nih dok, saya masih bisa lomba, saya masih bisa menang gitu dok. Terus gimana Pak? Ini yang sudah ada putus ini uratnya, saya gitu kan. Ya nggak apa-apa dok, saya mau lomba dulu. Ternyata begitu dia kontrol kembali, pada saat dia memutuskan sudah oke jadwal untuk diambil tindakan untuk operasi uratnya. Gimana Pak kemarin? Oh ternyata saya dapat juara. Nah, kondisi seperti itu. Tadi kan semestinya dalam tanda kutip kan, ya itu tidak tidak ideal sebenarnya. Tapi dari secara psikologis, bahwa mereka itu lebih take it easy, lebih siap, lebih siap menerima kenyataan. Iya betul. Jadi, nah sekarang
akan berbeda dengan yang baru. Betul, apalagi saya pernah ketemu nih contoh. Jadi terutama sih benar kata Bapak itu adalah pendamping orang tua. Jadi ada saya ketemu sama klub bola itu pernah datang ke rumah sakit ke IGD Kasih Ibu bahwa pada saat latihan, nah jatuh. Pada saat di sliding dia jatuh, jadi bahunya nyeri. Nah itu ya wajahnya pasti ya mungkin anak-anak ya pada saat itu ya usia belasan, jadi dia nyeri. Terutama orang tuanya di sana. Sangat-sangat worry. Nah jadi memang pada Astungkara sih pada saat itu kejadian cuman sprain aja, tidak sampai ke yang patah seperti itu. Jadi ya itu jadi memang dua kondisi itu sangat berbeda Pak. Jadi, ya itu yang kami inginkan sebenarnya, khususnya bagi atlet pemula. Sebagai KONI kan punya tanggung jawab untuk memberikan arahan yang benar terhadap semua SOP olahraga. Jangan sampai karena cedera nanti orang tua ragu dan trauma kalau anaknya ikut olahraga kan gitu ya. Betul. Nah, ini saya kan orang awam nih Pak ya. Biasanya ini saya merasakan kalau atlet itu misalnya cedera, kira-kira dua hal yang dia pikirkan. Yang pertama, apakah parah atau tidak kan gitu, masih bisa bertanding apa tidak gitu. Padahal ini cederanya bukan pada saat pertandingan, tapi pada saat mereka pemusatan latihan atau training center. Nah itu kan belum bertanding tapi sudah cedera. Itu yang pertama. Ini yang paling sering dipikirkan mereka kan mungkin faktor biaya ya. Ini jujur saja. Nanti kalau operasi banyak biaya, nanti biarin aja bawa ke dukun aja atau gini kan gitu. Mereka cenderung tertutup akhirnya. Ini yang saya tidak inginkan di jajaran KONI Tabanan ini. Mereka terbuka dulu. Proses konseling pasti terjadi, pendampingan pasti kita lakukan. Tapi tentu informasi dari rumah sakit yang akan menangani secara medis ini kan banyak membantu kami dalam melakukan pendampingan kepada atlet. Nah, kira-kira faktor biaya ini gimana solusinya? Kalau kami sih ini kita kaitkan ya dengan program asuransi kemarin. Itu di Rumah Sakit Kasih Ibu ini nanti seperti apa nih mekanisme ininya? Oke. Jadi memang kebanyakan kan karena ketidaktahuan prosedur seperti itu, jadi banyak yang dibawa ke tukang pijat, yang nanti akhirnya baru sudah neglected atau sudah terlambat sehingga recovery-nya itu akan jauh lebih lama. Ya syukur-syukur bisa recovery mendekati normal, tapi kalau recovery-nya dia sampai tidak bisa bertanding, padahal itu adalah suatu atlet yang berprestasi, yang aset bagi KONI. Nah itu akan sangat berpengaruh di sana. Mungkin di sini kita harus memang ada suatu platform Pak. Jadi platform yang memang bisa mengakomodir dalam arti tidak hanya pada saat event, mungkin pada saat mungkin pra event ataupun mungkin yang memang sudah menjadi atlet inti yang sudah memang termasuk dalam list dari atlet intinya Tabanan misalnya. Jadi berarti kan dalam arti kan atlet itu adalah pekerjaan utamanya adalah latihan. Nah artinya ya memang ya pada saat latihan dia harus terlindungi, harus di cover supaya performanya tetap optimal seandainya memang nanti ada cedera, sehingga mungkin di situ yang perlu kita concern dalam arti sehingga atlet itu aman atau lebih siap lah ya. Betul, lebih tidak siap, ada was-was. Nah kalau terkait dengan pembiayaan ini kita kan di KONI sudah menganjurkan dan mewajibkan ya semua cabur atlet organisasi olahraga itu mereka ikut sebagai peserta asuransi. Betul. Nah itu supaya kita lebih kondisinya kan itu yang mungkin ya paling aman lah yang kita lakukan. Nah itu kan kalau Rumah Sakit Kasih Ibu kan sudah sebagai ini juga rumah sakit yang menerima peserta asuransi baik kesehatan maupun yang tenaga kerjaan itu ya. Betul. Jadi masalah pembiayaan sementara kita pakai dulu yang ketenaga kerjaan karena itu sudah kami hampir 3 tahun sejak lebih ya 2019 kita sudah bicara itu dengan atlet, tapi masih banyak yang
Itu dah tadi mereka ingat asuransi kalau sudah cedera gitu kan. Nah ini yang kita ini bahkan sekarang asuransi itu menjadi mandiri bagi kita, bagi kami ya di KONI itu menjadi persyaratan untuk bisa mengikuti event. Jadi bukan sekedar administratif, bukan gaya-gayaan, tapi mereka wajib seperti punya KTP. Nah semua itu urusan pribadi lah gitu. Untuk penanganan kecelakaan atau cedera saat mereka latihan maupun bertanding. Nah ini sedikit melebar ini. Belakangan kan kami di Tabanan ini, di atlet KONI Tabanan, anggota KONI Tabanan banyak yang cedera lutut ya, otot lutut ya, ACL itu apa sih pengertiannya? Dan itu yang banyak, beberapa lah, tidak banyak tapi beberapa yang cenderung dialami cedera ACL gitu. Oke. Jadi gini Pak, jadi sebenarnya kalau kita bicara lutut, itu sebenarnya cedera olahraga yang kalau kita bisa bilang yang nomor 2. Nomor 2, kenapa nomor 2 itu? Ya, kalau berdasarkan dari penelitian, yang nomor 1 itu yang paling sering itu cedera olahraga adalah ankle sebenarnya Pak. Ankle di? Pergelangan kaki. Oh, pergelangan kaki. Oh, itu sebenarnya yang pertama. Tapi kalau kita melihat tren atau melihat yang datang ke praktek atau yang datang ke rumah sakit, itu memang paling sering itu adalah lutut. Nah ini kita nggak tahu ini apakah cedera ankle itu dianggap suatu hal yang biasa, ataukah dia nyeri-nyeri itu dia tetap ini biasa kok, paling terkilir aja. Mungkin itu. Berarti sering dong pernah ada dia ke dokter karena ada cedera lutut, akhirnya ketemu juga cedera. Nah, Pak itu sih belum Pak. Belum ya. Nah, maksudnya kita korelasi antara kenyataan di lapangan dengan apa yang saya baca, gitu loh Pak. Tapi, nah itu kembali lagi ke cedera lutut. Nah, cedera lutut itu memang bisa terjadi di setiap cabang olahraga. Nah, yang paling sering sih yang kalau kita bicara namanya ACL itu adalah salah satu urat penopang stabilitas atau kekuatan otot sendi lutut. Nah, itu bisa terjadi trauma di cabang olahraga, misalnya contoh basket sering, sepak bola paling sering, bahkan mungkin ya bela diri juga memungkinkan seperti itu. Jadi memang kalau cedera ACL itu namanya uratnya yang kena, jadi stabilitas si lutut itu akan terganggu. Otomatis pada saat atlet dia akan bermanuver atau pada saat dia akan melatihan ataupun pada saat dia akan bertanding, tentu ada gerakan-gerakan tertentu yang dia tidak kuat, sehingga performanya pasti akan turun Pak. Ya jadi akan turun, mungkin bisa sampai ya 50% sampai ya performanya, sehingga prestasinya dia pun akan terganggu seperti itu. Tapi itu kembali lagi bukan akhir dari prestasi atau segalanya ya. Not the end of the world istilahnya. Jadi itu memang kita bisa koreksi Pak. Ya, jadi dengan cara mengambil salah satu urat yang secara teori itu tidak terlalu istilah berfungsi atau masih bisa kita korbankan lah salah satu urat di dalam tubuh yang akan kita pasangkan atau menggantikan si ACL tersebut. Karena kalau dia putus, segala sesuatu baik itu urat ACL, kita ada 2 nih Pak sebenarnya. Urat dalam lutut ACL itu di bagian depan, PCL itu di bagian belakang, dan ada juga LCL PCL. PCL. Ya, terus ada juga namanya bantalan sendi. Oh ada beda-beda ya, di lututnya beda-beda. Terus ada urat penopang bagian sisi luar dan bagian sisi dalam. Nah, jadi mudahnya cedera lutut gitu ya. Secara garis besarnya cedera lutut. Nah itu. Nah tapi itu dah. Kita kembali lagi, itu bisa tidak bisa kita menunggu, karena itu kalau dalam lutut dia putus, dia pasti akan tidak pernah nyambung. Sehingga stabilitas terganggu terus. Nah, yang kita bisa kerjakan adalah mengganti dengan urat yang baru. Operasi berarti? Ya, kalau sudah sampai di sana diagnosisnya atau temuannya, ya jadi solusinya memang harus kita rekonstruksi Pak. Jadi kita ulang kembali. Dan itu bisa sembuh dan bisa bertanding lagi? Ya, nah angka keberhasilan suatu atlet bisa bertanding kembali tidak hanya baik pada saat operasi, tetapi tentunya pasca operasi ini harus dihandle dengan tepat, dengan penanganan pasca operasi. Betul, dengan tim yang tepat yang memang
mengkhusus di bidang olahraga, sehingga dia bisa mengkompres Pak waktunya, karena kan dia tidak mau berlama-lama Pak recovery. Sehingga dia misalnya kalau orang awam dia bisa santai lah, nah tapi kalau seorang atlet bisa kita percepat misalnya dalam waktu 3 bulan. Dari maaf saya potong, dari pengalaman selama ini trennya yang cedera lutut itu cenderung dioperasi atau tidak sampai operasi gitu yang terjadi ya? Oke. Selama Pak Dokter tangani? Jadi memang kembali ke diagnosis dulu Pak. Nah, kita temukannya apa? Kalau bangsanya atau temuannya adalah urat-urat seperti itu, mandatori harus operasi. Betul. Tetapi kalau kita ketemu bantalannya misalnya yang robek, ya, cuman bantalan aja ya, dan itu pun dia tidak mengganggu gerakan dari lutut, hanya keluhan dalam tanda kutip nyeri, itu masih bisa kita yang namanya adalah regenerasi terapi. Bisa sembuh tanpa operasi. Kalau kita kembali lagi, dia keluhannya apa? Sembuh dalam arti keluhannya dia tidak muncul, tetapi kondisi secara anatomi dia akan masih tetap ada robekan. Nah, sejauh manakah lututnya seorang atlet itu masih bisa dipergunakan pada saat bertanding atau pada saat latihan. Tetapi apabila selama latihan ternyata tetap dia ada nyeri, walaupun sudah kita berikan injeksi regenerasi terapi, itu dia masih nyeri, ya itu artinya kita mau tidak mau harus kita jahit Pak. Oh gitu ya. Bantalannya, seperti itu ininya. Ya, operasi atau tidak itu sepenuhnya tindakan medis lah ya, keputusan dokter. Jadi begitu ya teman-teman di rumah, kapan cedera olahraga mesti dilakukan operasi ya tentu kita percayakanlah dengan pihak rumah sakit, dengan pihak dokter. Dan kami saat ini siang hari ini kita mencoba mempelajari platform apa pola kerjasama apa yang kami lakukan dengan pihak rumah sakit Kasih Ibu misalnya ya, ke depan supaya menjadi lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan olahraga, insan olahraga, sehingga tidak terlalu trauma. Kami di KONI pasti akan terus berkomunikasi dengan pihak rumah sakit Kasih Ibu karena terdekat, karena kalau ada apa-apa lebih cepat sampai ya gitu ya. Dan udah lama, dari dulu kita udah melakukan kerjasama melalui dinas kesehatan juga, puskesmas juga. Ini pengalaman semenjak kita jadi tuan rumah Porprov 2019 gitu ya. Nah, oke, ini kan trennya tadi kami ya merasa ada tren peningkatan cedera lutut. Kami menduga apa sebenarnya yang terjadi dalam proses teknis pertandingan dan teknis kepelatihan. Kenapa cedera lutut ini, apakah memang karena baru kami pahami atau baru dilaporkan, atau memang ini ada kesalahan-kesalahan yang penting dievaluasi oleh pelatih ya, agar mengurangi risiko cedera lutut, kan gitu maksud kami. Nah, ini saran-saran apa sebenarnya di proses pelatihan dari sisi medis, pemetaan apa yang harus kami lakukan, penyadaran apa yang harus kami lakukan kepada atlet ya untuk mengurangi risiko cedera lutut gitu. Misalnya ada nggak hal yang spesifik, yang prinsip yang harus dibagi dalam podcast siang ini gitu, kira-kira seperti apa Dokter? Ya, jadi tetap Pak, untuk mengantisipasi, mungkin benar Bapak bilang itu, kenapa tren ini cenderung lebih muncul, karena kita mulai awareness. Awareness artinya mulai sadar. Iya. Artinya jangan-jangan sadarnya karena medsos ya? Ya betul. Salah satunya. Salah satunya, sehingga keilmuan seorang atlet itu mulai paham Pak. Nah, bahwa ada sesuatu nih. Nah, sehingga dia tidak sampailah terlambat. Atau mungkin dia sadarnya sudah terlambat. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kita memang memerlukan suatu adanya edukasi, tentu memberikan suatu keilmuan yang memang berguna, baik dia sebagai seorang atlet ataupun sebagai seorang pelatih. Nah, sehingga baik itu nanti pencegahan terhadap cederanya atau untuk sehingga dapat mengurangi resiko cedera olahraga tadi. Oleh karena itu sih mungkin ya yang kita bisa kerjakan ya memang kalau secara garis besar ya, jadi untuk menghindari cedera secara teori itu memang harus dilakukan pemanasan yang cukup baik. Ya, tahapan program latihan yang benar ya. Latihan yang benar, pemanasan ataupun termasuk juga yang namanya program latihan yang misalnya step-step latihan yang baik. Seperti itu, sehingga
resiko cederanya pun akan menjadi berkurang. Ataupun juga multifaktor sebenarnya Pak. Iya, iya betul. Sehingga apakah equipment di sana berpengaruh gitu. Jadi apakah si atlet itu yang bersangkutan juga berpengaruh? Apakah dia terlalu loncat program trainingnya atau terlalu dipepet waktu atau bagaimana? Nah itu sangat multifaktorial. Sehingga kalau kita membuat suatu atlet yang optimal atau yang istilahnya baik, yang optimal, ya itu memang harus kita berdasarkan pengalaman juga Pak, dalam arti sini apa yang kira-kira kita harus bisa koreksi. Jadi problem-problem yang muncul itu mesti kita catat, kita korelasi kira-kira faktor yang mana yang terhubung di sana sehingga kita menemukan solusinya Pak. Iya betul. Itu sih ini. Jadi seorang pelatih harus paham ya. Jadi harus paham terhadap risiko cedera ini dan bagaimana mereka mengaktualisasikan dalam proses latihan pra event misalnya. Iya. Kayaknya minum dulu dong. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Nah, ini saya bicara kondisi Tabanan. Ya. Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan kan ini sudah sering kerjasama dengan kita. Ini kan kalau bicara atlet Tabanan, kalau ke Denpasar ini kan dianggap masih jauh ya. Wah, tuh jauh ke Denpasar berobat kan gitu. Nah, dalam kesempatan ini kita sampaikan ya kepada teman-teman olahraga di rumah bahwa Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan untuk tindakan awal pertolongan pertama kayak ini sudah siap ya, sudah Pak dokternya juga sudah beberapa kali menangani atlet Tabanan yang cedera. Jadi kita nggak merasa jauh ya ke Denpasar dulu, kita cukup ke Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan kan gitu ya. Nah, nanti selebihnya bagaimana rekomendasi dari dokter itu kita ikuti. Siap. Nah ini itu tadi cedera lutut ya. Nah sebenarnya yang ingin kami tanyakan kepada Pak Dokter ini kan tugas KONI ini, tugas KONI untuk terus menyiapkan sumber daya, fasilitas termasuk program-program yang memang sifatnya mitigasi, jadi mencegah di pencegahan dini agar tidak terjadi risiko cedera, kan gitu. Macam-macam sebenarnya, termasuk juga kita bicara latihan fisik. Latihan fisik ini kan bukan hanya penguatan otot, daya tahan, tapi juga gerakan-gerakan mana yang kira-kira yang tidak berhubungan langsung terhadap pencegahan cedera itu gitu. Nah ini kan bahasa pelatih yang biasanya. Kami kan banyak buat program ini untuk mengajak pelatih masing-masing cabang olahraga mereka mengenali risiko-risiko atau tren cedera yang sering terjadi di kalangan atlet. Nah ini kalau saya ngomong kan tidak dipercaya nanti, kalau Pak Dokter ngomong kan lebih dipercaya. Nanti kira-kira kan bisa diundang untuk menjelaskan bisa Pak. Ya misalnya kami ada tes fisik, saya undang Pak Dokter untuk memberikan saran yang mungkin inti-intinya lah. Kita kan ada unsur pencegahan ya. Karena itu tadi trauma itu biasanya kalau Pak Dokter hadir di hadapan atlet biasanya sudah hilang nih kekhawatirannya kan gitu. Kalau kami yang hadir bisa jadi tambah khawatir. Gitu. Siap. Nah ini bujan sedikit karena sudah waktunya ngopi nih kita nih. Ada pertanyaan ya teman-teman di studio, jangan ragu-ragu. Apa itu? Nah ini ya teman di studio nih boleh ya kita interaktif. Ada yang nanya ini bagaimana sih pembekalan yang seperti apa yang harus kita kasih kepada pelatih agar mereka mudah mengenali atletnya cedera nih. Kadang-kadang kan cederanya belum terasa sakit. Nah, ada nggak kiat-kiat praktis itu untuk ya mengajak pelatih ya? Saya yakin sih pelatih seharusnya paham. Tapi ada nggak yang mungkin dari perkembangan yang terjadi, kebutuhan yang terjadi, kita perlulah memberikan semacam training sederhana untuk bagaimana dia mengetahui lebih dini bahwa atletnya cedera atau atletnya harus mendapatkan penanganan seperti ini dan sebagainya seperti yang dokter sampaikan tadi. Itu penting nggak ya dok? Ya
Tentu saja penting ya Pak ya. Jadi paling nggak itu kita bisa berkomunikasi lah terhadap pelatih khususnya. Mungkin ya bisa buat event ngobrol atau apa. Iya, iya, Jadi iya. kita biar bisa ya sekedar sharing tanda-tanda misalnya yang pasti. Misalnya tanda-tanda pasti dia kalau patah kan gampang ya. Ya, gampang. Ya, jadi dia pasti anggota ekstremitasnya dia berubah bentuk atau bukan berubah bentuk ya, berubah kelurusannya atau tampaknya kalau bahasa awamnya itu adalah dia bengkok misalnya ekstremitasnya. Nah itu udah pasti patah. Nah terus, cuman kalau yang organ misalnya contoh kayak urat, nah misalnya contoh tadi yang paling sering itu misalnya ACL. Nah misalnya kan dia akan bengkak apabila dia bersifat akut atau pertama kali kejadian. Nah dia akan lututnya bersifat bengkak. Nah itu kemungkinan besar bisa ACL ataupun bantalan. Tapi paling sering kalau ada sign-nya dia pop, suara seperti itu, berarti kemungkinan besar dia ACL dan langsung bengkak. Kenapa dia langsung bengkak? Karena ACL itu ada pembuluh darahnya, Pak. Nah, di saat dia putus, dia langsung akan bengkak seperti itu. Nah, memang pada saat itu tuh dia tidak berubah, kelurusannya dia tidak berubah, Pak. Gitu. Lututnya sih tetap lurus, dia cuma sign-nya bengkak aja seperti itu. Kurangnya kemampuan gerakan otot itu sebenarnya udah cedera ya, kalau saya lihat ini. Ada. Cuma kan ini maksud kami mendekatkan ya informasi cedera dan penanganan cedera termasuk operasi ini menjadi sesuatu yang biasa, menjadi keseharian oleh atlet maupun pelatih gitu. Itu tadi pertanyaan teman-teman di studio. Gimana sih kita melihat dengan mudah ya ciri-ciri awal gitu. Walaupun belum dikeluhkan oleh atlet, tapi seorang pelatih sudah tahu. Gitu. Teman-teman ada lagi pertanyaan? Apa itu? Ya, baik. Nah itu tadi. Jadi kami menginginkan sebelum Porpro, Porjar, nanti PON ya, kami mencoba pertama pemetaan tadi, pemetaan risiko di mana kira-kira induk organisasi olahraga yang memiliki atletnya pernah mengeluh tentang cedera itu. Mungkin sudah ditangani, tapi kami belum tahu kan gitu. Kemudian penyadaran pasti ya, gimana misalnya SOP yang dilakukan ke cedera, siapa yang dihubungi, termasuk apa yang harus dilakukan, tindakan pertama yang harus dilakukan gitu. Yang ketiga itu adalah kita pasti menyusun program peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan. Ini yang kita kurang di KONI, sumber daya kesehatan ini yang macam-macam lah jenisnya itu ya. Jadi maksud kami ini juga membantu menghilangkan rasa trauma itu dan memperluas wawasan pelaku olahraga terkait ke tindakan kesehatan ini. Nah itu yang kita lakukan. Nah misalnya dalam pelatihan fisik ini kan bisa dievaluasi ya, pelatihan fisik bahwa mereka sudah melakukan fisik iya, tetapi ada kesalahan-kesalahan mungkin yang tidak disadari sehingga berpotensi terhadap jangka panjang munculnya cedera. Kan ini yang penting kami bangun ya dalam bentuk program. Nanti tentunya peran Pak Dokter ini sangat kami butuhkan ini untuk mendekatkan. Kami kan orang awam nih, nggak ngerti lah bahasa medis ya, dan nggak boleh juga bicara medis. Kalau ikut bicara medis nanti saya dokter jadinya. Ya. Iya betul. Oke, sebelum kita tutup nih karena waktu kita juga terbatas ya. Kayaknya ini awal nih. Yang kami pertegas bahwa Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan sudah siap menjadi mitra olahraga Tabanan. Lokasinya dekat dengan pusat latihan olahraga prestasi Stadion The Best, dan tentunya proses edukasi terus kita lakukan ya. Betul. Nah ini ada sebelum kita tutup Pak Dokter, apa nih harapan Pak Dokter terhadap KONI dan teman-teman cabur Tabanan? Ada nggak yang belum tersampaikan tadi? Kira-kira harapannya sudah bagus ya, karena KONI ini sudah mulai dari start dari apa yang ada. Jadi dengan memberikan edukasi di awal melalui podcast sesuai dengan eranya sekarang, sehingga latih itu mulai aware, mulai teredukasi baik atlet, pelatih ataupun orang tua sebagai yang pendamping atlet pemula. Sehingga ya harapan saya sih perkembangan olahraga khususnya di Kabupaten Tabanan ini bisa menjadi lebih baik, sehingga dapat menyaring atau menemukan bibit-bibit atlet yang
lebih banyak lagi Ya. dan bisa berprestasi nantinya tentunya. Ya. Mungkin akan mensupport lebih banyak tim dari Tabanan nanti untuk mewakili Bali kan gitu Pak. Ya, betul. Dan ini sudah menjadi SOP wajib nih. Setiap event pasti. Tapi yang detail sampai penanganan cedera, sampai kooperasi, tindakan operasi itu belum. jalan. Nah, ini sampai jalan, dan teman-teman di rumah, insan olahraga Tabanan dan dimanapun berada, kita di KONI Tabanan membuka bincang-bincang siang hari ini di Tabanan Sport Podcast ini kan dalam rangka sosialisasi, pemberdayaan juga, tentu sangat terbatas ya karena waktu, tentu banyak hal yang banyak beragam ya jenisnya, itu nanti kita dalam hal di tindakan nyata lah kita itu diskusi. Betul. Tapi maksud daripada diskusi siang hari ini adalah kami dari KONI Tabanan sudah mulai membangun kerjasama yang intens dengan pihak rumah sakit, tentu juga mengajak teman-teman atlet dan cabur untuk paham ya, tidak harus trauma berlebihan apalagi sampai menggagalkan prestasi, padahal semua bisa dipelajari, semua bisa disadarkan, dan tentunya cedera bukan akhir dari segalanya kan gitu ya. Baik, demikian dulu Pak Dokter ya, karena waktu kita terbatas. Ini sebuah bincang-bincang awal dulu. Terima kasih sudah datang di studio. Kami senang sekali karena susah loh bisa mengundang Dokter Raditya, bisa ajak kita bincang-bincang di sini ya. Waktu Pak Dokter ini sibuk sekali, dan ini sebuah kehormatan juga ya. Intinya kami ingin mengajak teman-teman insan olahraga untuk ayo kita pahami tindakan medis tentang baik di pra event maupun pada pelaksanaan event. Tindakan apa yang harus kita siapkan, masing-masing punya tanggung jawab ini kan. Betul. Nah, jangan tidak hanya persoalan biaya sebenarnya, tetapi juga persoalan pemahaman dan kesadaran. Saya kira itu ya. Jadi demikian dulu teman-teman pemirsa Tabanan Sport Podcast dimanapun berada, karena waktu juga kami menyadari tentu tidak banyak hal yang bisa kami ulas di sini karena ini awal ya. Nanti sudah saat kami undang lagi Pak Dr. Raditya ini. Siap. Beliau adalah ini ya bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan, mungkin tidak sampai setengah kilo dari kawasan Tebes ini, dan ini mudah-mudahan memberikan semacam suasana kebatinan yang lebih nyaman ya. Kalau cedera tidak khawatir gitu maksud tadi, tapi harus dilakukan tindakan medis karena itulah tanggung jawab bersama kan gitu ya. Baik itu teman-teman Tabanan Podcast, saya akhiri dialog atau bincang-bincang saya siang hari ini dengan Dr. Raditya SPOT, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di hari-hari berikutnya dalam topik dan tema yang berbeda. Dan tentunya sebentar lagi kita di Tabanan ini juga akan menyongsong Porjar, ada PON juga tahun ini, dan tahun 2025 persiapan Porprov. Mudah-mudahan ilmu sosialisasi yang diberikan oleh Pak Dokter bisa bermanfaat dan nanti kita kembangkan dalam program-program lanjutan. Saya kira begitu ya. Betul. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan salam olahraga. Salam olahraga. Salam. Jaya. Ya. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.